Hai semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kalian sudah siap kita update kembali mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang sudah memasuki bulan ke-6 tapi masih belum ada kabar baik dari penyidik Polda Jabar. Dan sembari menanti kabar baik itu, walaupun ada pro dan kontra, ada yang pesimis, ada yang optimis, terus kita kawal agar mereka, para beliau-beliau yang sedang menangani kasus Subang ini diberikan kemudahan. Tentunya nggak cukup harus dipuji, tapi juga jika ada beberapa hal yang kita nilai ada sesuatu hal yang aneh ataupun janggal, kita juga pun harus bersuara. Nah, seperti hari ini kita akan bahas adalah mengenai rangkuman dari beberapa bulan terakhir ini mengenai hal-hal yang bisa merujuk ke alat bukti yang aku dapatkan data-datanya sebagian besar berasal dari media massa. Tapi suka tidak suka, di akhir tahun lalu penyidik Polda Jabar sudah mengatakan dengan jelas bahwa pada saat merilis sketsa bagian samping wajah dan juga belakang dari orang yang masuk dalam DPO, belum ditemukan alat bukti yang kuat. Tapi kalau menurut pengamatan aku pribadi, coba kita simak beberapa hal yang sebenarnya ini sudah bisa menjadi salah satu alat bukti. Tapi kok kenapa tidak menjadi alat bukti? Ada apa di balik ini semua? Well, tentunya kita nggak bisa berharap banyak apakah hal tersebut yang akan aku jelaskan akan diklarifikasi oleh penyidik Polda Jabar, karena memang itu bukan kewajiban dari mereka. Tapi suka nggak suka, ini adalah yang tersebar di masyarakat, dan masyarakat pun juga sudah mulai bisa berpikir, kenapa kok enggak, kenapa kok iya, kan tidak ada klarifikasinya. Oke, kita bahas adalah yang pertama. Yang pertama aku akan langsung sebutkan nama-nama yang memang sudah ada di media massa. Pertama kita bahas adalah mengenai dua bercak merah yang ada di pakaiannya Pak Yosep. Ini adalah sesuatu hal yang dinilai oleh masyarakat bisa merujuk ke alat bukti. Dua bercak tersebut, Yosep sudah mengatakan di banyak sekali media massa bahwa bercak tersebut berasal dari air di kamar mandi TKP yang memang dia sempat mengambilnya dan tidak sengaja kepercik ke bajunya di dekat kancing ataupun juga di celananya, dan itu katanya adalah sangat kecil sekali. Nah, awal-awal banyak masyarakat yang berpikir, wah ini bisa menjadi salah satu alat bukti. Dan kita juga tahu dari percikan tersebut, secara ilmiah pun bisa diketahui apakah percikan tersebut berasal dari benda untuk menghabisi, ataukah benar dari air, ataukah itu langsung dari sumbernya. Dan apakah bercak itu DNA-nya milik Ibu Tuti atau Amel, atau keduanya, atau milik orang lain. Dan itu belum ada keterangan lebih lanjut dari tim penyidik. Tapi kalau penyidik sudah mengatakan akhir tahun lalu tidak ada alat bukti, apakah semuanya itu hanya isapan jempol belaka? Oke, kita sedang menanti ini. Mudah-mudahan penyidik Polda Jabar bisa memberikan keterangan dan juga klarifikasi, karena ini sudah beredar di masyarakat. Kalau tidak diklarifikasi, akan mengikis rasa percaya diri, percaya masyarakat Indonesia ke kepolisian Indonesia secara umum, tidak hanya di Polda Jabar aja. Oke, itu adalah untuk Yosep. Yang kedua adalah yang sudah beredar di masyarakat mengenai puntung rokok. Sekali lagi, aku tahu banyak kalian juga yang sudah mulai menyerang aku bahwa Anjas kok membenci Danu dan sebagainya. Sama sekali tidak pernah. Aku membahas semuanya adalah berdasarkan data-data yang beredar di masyarakat, dan kebetulan nama Danu adalah yang paling banyak sekali ditemukan hal-hal yang mengarah ke dia, temuan-temuannya. Tapi nggak usah khawatir kok, orang Polda Jabar aja di akhir tahun lalu juga mengatakan tidak ada alat bukti. Berarti kemungkinan besar semua yang mengarah ke Danu juga sama seperti Yosep, itu bukanlah alat bukti ternyata. Well, apakah ini kebetulan ataukah fakta? Kita juga nggak bisa percaya 100%. Ada banyak orang sekarang juga sudah mulai skeptis. Oke, kalau untuk Danu sendiri ini, memang ada banyak puntung rokok ditemukan di lokasi kejadian, dan sudah banyak kita bahas. Apakah puntung rokok tersebut puntung rokok yang bertepatan dengan waktu kematian? Sekali lagi, alat bukti ini semuanya tidak bisa berdiri sendiri. Harus disinkronkan, diintegrasikan dengan data-data lainnya. Nah, tentang puntung rokok ini sendiri, tidak cuma Danu, ada banyak mereknya di sana. Tapi memang yang pertama kali menyebabkan ini, kenapa ada puntung rokok Danu itu, adalah dari media TV One pada saat diwawancara. Ada banyak narasumber di sana, nama Danu disebutkan juga di sana. Itu adalah awal mula kenapa puntung rokok milik Danu muncul ke media massa. Tapi nggak usah khawatir ya, karena kayaknya ini sudah yang nggak usah khawatir bagi yang yakin Danu tidaklah terlibat dan sebagainya, karena ini sepertinya menghilang begitu saja. Oke, kemudian adalah mengenai anjing pelacak.
Ini juga sama, anjing pelacak kan kita ketahui kenapa kok itu mengendus ke Danu bukan dari pengacara siapapun, tapi adalah Danu sendiri yang mengatakan di sejumlah YouTube dan juga di media massa bahwa memang pada saat anjing pelacak itu datang, dia sempat dihendus dan juga digonggong. Kemudian ya ada perdebatan lah, katanya itu terlambat Anjas, Danu di framing dan sebagainya, nggak usah khawatir, itu sudah aman kayaknya. Karena nggak ada alat bukti kan di akhir tahun lalu yang mengarah ke Danu juga. Itu kan salah satu fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Terus juga mengenai tes alat kebohongan. Tes alat kebohongan yang di media massa kita ketahui ada dua orang yang dilakukan tes tersebut adalah Bu Mimin dan juga Pak Yosep. Tapi aku sangat yakin yang melakukan tes kebohongan tersebut kemungkinan besar dan secara logika harusnya juga Danu dan juga Yoris karena mereka juga termasuk saksi yang juga banyak diperiksa dalam kasus ini. Tapi itu adalah logikanya. Tapi kalau faktanya hanya ada dua aja nih yang melakukan tes kebohongan. Dan itu juga sama, nggak usah khawatir, walaupun di awal kasus ini muncul, banyak netizen yang berpikir ini adalah Bu Mimin, karena Bu Mimin adalah istri kedua, Pak Yosep bla bla bla. Tapi at the end of last year, also bilang katanya nggak ada alat bukti mengarah ke sana. Sekali lagi, apakah ini kebetulan, ataukah ini memang fakta? Oke, terus apalagi nih, ada data-data tersebut. Nah, kemudian kalau kita bahas masalah data-data lainnya bisa mengarah ke alat bukti adalah jejak kaki. Di awal kasus ini muncul di akhir Agustus ya, di tepatnya wawancaranya Kapolres Subang ya, Ibu Sumarni. Ditemukan ada 2 telapak kaki berbeda di lokasi kejadian. Masa telapak kaki tersebut tidak diketahui milik siapa? Itu yang pertama. Ataukah sudah diketahui itu milik siapa tapi tidak terlibat? Sekali lagi, apakah itu kebetulan ataukah fakta? Ada banyak banget kan hal-hal yang janggal menurut aku, itu adalah mengenai jejak dari kaki. Kemudian juga mengenai sidik jari. Apakah beneran tidak ada tertinggal sedikit sidik jari pun di mobil atau di tempat-tempat yang sifatnya adalah fundamental? Mungkin ada Anjas, tapi sepertinya itu adalah framing atau sepertinya itu adalah tidak benar. Apakah itu kebetulan ataukah itu fakta? Banyak hal visi gitu karena ini sudah banyak tersebar di media massa kan. Terus juga mengenai otopsi. Otopsi sudah dilakukan 2 kali, yang pertama dan kedua. Otopsi pertama itu dijelaskan, Ibu Sumarni mengatakan waktu kematian itu tanggal 17 Agustus sekitar setengah 12 malam untuk Ibu Tuti, sementara untuk Amel itu antara 4 sampai 5 jam setelahnya. Tapi kemudian dilakukan otopsi kedua yang jaraknya sekitar sebulan kemudian lah, kurang lebih 3 atau sebulan, sudah agak lupa ya karena sudah cukup lama. Ada perubahan yang dilakukan Dr. Hastri di situ adalah merubah waktu kematian. Oke, jadi kemungkinan besar kayaknya agak mundur dengan fakta-fakta yang sudah beredar. Misalnya ada beberapa saksi yang sudah berbicara bahwa sekitar menjelang jam 12 malam di tanggal 17 Agustus ada sejumlah orang yang melihat ada beberapa orang ya, ada 2 perempuan dan juga 3 laki-laki di depan rumahnya Ibu Tuti dan juga Amel. Dan 2 perempuan diduga adalah korban sendiri di situ. Jadi kemungkinan besar perubahan dari Dr. Hastri tersebut adalah lebih memundurkan. Mungkin jam 1-an atau jam 2-an ke atas untuk kematian pertama. Terus, apakah di tubuh Amel, ada yang bilang, di kuku Amel kan ada menemukan apa, Anjas? Oke. Ini belum ada beritanya, belum ada kepastiannya, atau di penemuan-penemuan lainnya pada saat otopsi, apakah itu tidak merujuk ke sesuatu hal, misalkan di temuannya Amel gitu, di tubuhnya Amel, ditemukan mungkin sesuatu hal di kukunya, ataupun juga di bagian tubuhnya. Apakah itu juga sebuah kebetulan saja kalau ada nama seseorang yang ada tertinggal di situ? Karena sudah lama tuh otopsinya, jadi mungkin aja sudah terkontaminasi dan sebagainya. Oke, itu mungkin aja bisa terjadi seperti itu. Terus juga mengenai Danu lagi, mengenai luka. Luka Danu juga kan ada di tubuhnya, kaki kalau nggak salah, dan Heri Susanto pun sudah menegaskan itu adalah karena alergi. Begitupun juga dengan pengacaranya. Tapi nggak usah khawatir, walaupun banyak pro dan kontra, tim penyidik juga at the end of last year juga bilang katanya nggak ada alat bukti. Jadi itu juga sepertinya terpatahkan kalau kita melihat datanya sampai sekarang. Oke, itu adalah hal yang kita bisa lihat faktanya sampai sekarang.
Terus apalagi teman-teman, masih banyak banget kan ya hal-hal yang sebenarnya sudah banyak tersiar di media massa, tapi kok akhir tahun lalu tidak ada alat buktinya. Ini ada apa begitu? Oke, tadi aku sudah ngebahas Danu, Yori, Yosep, terus juga sama Bu Mimin. Dengan Yoris bagaimana? Nah, Yoris ini memang aku sampai sekarang belum menemukan ada sesuatu hal yang mengarah ke Yoris gitu. Kecuali ada dugaan Yoris juga mengambil tes untuk kebohongan. Karena logikanya harusnya semuanya dilakukan tes kebohongan tersebut. Tapi untuk Yoris, jejaknya cukup bersih. Bukan bersih ya, memang tidak aku temukan gitu. Apakah ini sebuah framing ataukah ini adalah fakta? Ya, tentunya mudah-mudahan tim penyidik akan segera mengungkap semuanya. Oke, jadi itu yang bisa aku bahas mengenai video ini, dan tujuan aku ngebahas video ini adalah lebih mengumpulkan fakta-fakta yang sudah tersebar di media massa. Pastinya kalian sudah ada pro dan kontra, kalian sudah ada yang mendukung ini, mendukung itu, fine, nggak apa-apa. Tapi tolong pada saat kita berdiskusi sampaikan dengan cara yang baik, karena aku pun juga sama pada saat mengkomentari semua saksi pun berdasarkan data-data yang sudah tersebar di media massa, dan kita bahasnya secara logika. Dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi proses pembelajaran bagi kita untuk melihat sebuah proses pembunuhan seperti ini. Kita kawal terus dengan memakai logika, walaupun kita ada pakai perasaan suka atau tidak suka, tapi ya suka nggak suka, at the end of the day, perdebatan di bulan 1, 2, 3, 4, itu kayaknya sia-sia semua ternyata. Ya, akhir tahun lalu penyidik Polda Jabar sudah tegas mengatakan belum ditemukan alat bukti. Oke. Itu yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita terus berdoa, mudah-mudahan penyidik dari Polda Jabar diberikan kemudahan untuk menangkap siapakah para tersangkanya. Mudah-mudahan DPO tersebut yang sudah dikeluarkan dan juga disebar di seluruh kantor polisi Indonesia tidak menjadi akhir kasus Subang ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oh ya, kalau masih ada data-data lainnya menurut kalian belum aku sebutkan tadi, aku yakin masih ada, tuliskan di kolom komentar ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu tim penyidik juga untuk remind gitu apa-apa aja yang telah terjadi. Karena aku yakin selama hampir 6 bulan ini pasti tim penyidiknya ada banyak yang berganti. Mungkin harus karena kan dari awalnya Polsek, Polres, Polda, dibantu juga dengan Mabes Polri, pasti ada beberapa hal yang namanya manusiawi gitu, ada yang tidak tersampaikan secara lengkap. Mudah-mudahan dengan informasi kalian juga bisa menambah pengetahuan, menambah data-data informasi yang sudah lama ada di media massa, dan mudah-mudahannya ujung-ujungnya adalah bisa mengerucut ke siapa itu para tersangkanya, pelakunya, dalangnya, dan juga orang yang membantu atau bahkan orang yang mengetahuinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun krap semuanya, bye-bye.